Rasulullah SAW bersabda, "An-nadratu sahmin min sihami iblisi masmuma." Ketahuilah pandangan yang haram, lihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Sekali kita lihat, tertarik, maka akan terus iblis menanamkan dalam memori kita untuk kita ulang-ulangi. Lalu kata Nabi SAW, "Faman tarakaha min khaufillahi athabahu Allah imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Barang siapa meninggalkan yang tadi pandangan haram itu karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya iman yang ia rasakan manisnya dalam hatinya. Sedangkan perbuatan keji berasal dari sifat keras, ya. Wal jafa'u finnar, dan sifat keras itu adalah mengantar ke neraka. Artinya, ya, orang beriman itu akan baik sekali. Dia akan pemalu, dia akan santun, dia akan ramah, karakternya terbentuk. Orang yang tidak beriman, munafik, orang musyrik, ini kasar, keras. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Seorang anak muda sangat tampan sekali di Irak, terkenal begitu, dan dia sangat soleh. Dia berdagang dagangan makanan, dan setiap hari dia lewat di rumah seorang wanita kaya, istri seorang pejabat. Rupanya istri pejabat ini selalu memperhatikan anak muda ini setiap lewat. Ketampanannya memukau bagi dia. Akhirnya istri pejabat ini menunggu suaminya pergi, kemudian dia bilang sama dayang-dayangnya semua, "Apa kalian lihat laki-laki itu?" Mereka bilang iya. "Bukankah laki-laki itu tampan?" Mereka bilang iya. "Apakah kalian suka kalau laki-laki itu menyentuh kalian?" Mereka bilang iya. Lalu kata tuannya, "Kita akan coba pancing laki-laki itu masuk ke dalam rumah ini, dan kita akan kurung dia supaya dia berzina dengan kita semuanya. Kita bisa disentuh oleh dia." Mereka sepakatlah mengatur makar itu. Maka tiba-tiba waktu laki-laki itu lewat di depan istana atau rumah pejabat ini, dibuka pintu, pelayan-pelayan si perempuan ini keluar lalu mengatakan, "Tolong, majikan kami sedang sakit." Laki-laki ini karena dengar itu, dia terpanggil untuk membantu. Dia pun masuk ke dalam rumah tanpa berpikir hal yang lain. Begitu masuk ke dalam rumah, mereka kunci pintu, lalu mereka mengatakan, "Tidak ada orang yang sakit, tapi kami mengurungmu sekarang, dan kamu harus berzina dengan kami. Kalau kau tidak penuhi keinginan kami ini, kami akan teriak semua bahwasanya kamu datang ingin memerkosa kami, dan masyarakat akan mengeroyokimu." Coba bayangkan teman-teman, kalau kita di posisi anak muda ini, apa yang kita lakukan? Kita serba salah. Kita tidak bicara kalau orang itu memang dasarnya rusak imannya, mau berbuat zina, mungkin dia akan berzina. Tapi kita bicara kalau kita punya keimanan, apa yang kita lakukan? Karena kita tidak mau berzina, serba salah, sudah terkurung ke dalam sebuah rumah. Dan pada saat itu kalau kita pun melarikan diri, mereka akan teriak-teriak seakan-akan kita memang mau memerkosa mereka, dan kita sudah ada dalam rumah terjebak. Subhanallah, anak muda ini berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, "Ya Allah, sebagaimana engkau tahu aku selalu menjaga kesucian kemaluanku, aku tidak mau berbuat zina ini. Aku tidak ingin tercoreng hanya karena fitnah perempuan-perempuan ini. Selamatkan aku ya Allah." Subhanallah, tiba-tiba dalam kisah ini dikatakan perut dia mulus. Begitu ceritanya, maka dia pun bilang, "Saya ingin ke toilet, ke WC." Mereka izinkan, mereka mengatakan silakan, tetapi kamu tidak akan bisa lewat menghindar dari kami. Begitu dia masuk ke toilet, maaf ini ceritanya begitu, dia buang air besar, lalu dia ambil sebagian kotorannya, lalu dia kotorin bajunya, dia sengaja. Lalu dia keluar, waktu dia keluar, karena orang-orang ini orang-orang kaya, biasa bersih, wangi, maka mereka mengatakan, "Kenapa kok jorok sekali begitu?" Lalu si majikannya itu mengatakan pada pelayan, "Keluarkan laki-laki ini." Begitu kotornya dia dengan kotorannya dikeluarkan. Begitu dikeluarkan, dia bersyukur, sujud syukur kepada Allah sambil mengatakan, "Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari godaan perempuan-perempuan ini." Orang tentu harus punya keimanan baru bisa melakukan perbuatan seperti ini. Dan orang yang mau meninggalkan dosa tulus karena Allah, Allah akan mudahkan dia mendapatkan jalan keluarnya. Itu kan juga yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Masuk ke dalam kamar, ya, sengaja majikannya ratu panggil dia. Ratu ini sudah kaya, cantik, pintar, segala macam lah. Begitu masuk dalam kamar, dia mengatakan, "Hai talak, ya, silakan aku serahkan diriku padamu, nikmatin saya." Dengan penampilannya, dengan cantiknya, dengan kayanya dan segala macam, di kamarnya, di ranjang dia, tinggal menikmatin saja. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam kena punya keimanan mengatakan, "Ma'adallah, gak mungkin, ini Allah akan marah." Maka kita bila berusaha melarikan diri, menyelamatkan diri. Nanti insya Allah di hari Sabtu depan akan ada tablik akbar di Blok M Square seperti biasa di Sabtu kedua serial Nabi, dan kita akan bahas Nabi Yusuf alaihissalam. Lebih banyak kami bahas tentang tafsir surah Yusuf. Teman-teman di Sulawesi Selatan ini kalau tidak bisa hadir kan bisa online, ya. Ingat selalu Sabtu kedua habis duhur waktu Jakarta sampai asar itu kita ada tablik akbar serial Nabi.
Alhamdulillah sudah selesai sampai Nabi Ishak dan Yakub pada bulan yang lalu. Nanti ini kita bahas di bulan pekan kedua Mei Nabi Yusuf alaihissalam. Dan insya Allah kita terus lanjut sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW sudah ada serialnya tentunya. Tapi saya mungkin akan coba memikirkan apa akan lanjutkan, diulangi lagi atau tidak Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian kita lanjutkan lagi serial sahabat. Tapi intinya Nabi Yusuf alaihissalam berusaha menghindar sampai akhirnya perempuan ini melewatin sebuah patung yang dia kultus, dianggap seperti Tuhannya. Lalu dia tutup dengan kain karena dia merasa malu dengan Tuhannya yang patung itu, karena dia mau berbuat zina sama Yusuf. Maka Yusuf mengatakan, Maha Suci Allah, engkau malu dengan benda mati dan engkau tidak malu sama Allah. Maka Nabi Yusuf melarikan diri sampai dekat pintu. Karena tetap diikuti hawa nafsunya, dia tarik baju Nabi Yusuf, dirobek sama dia. Ya, sampai robek dari belakang. Begitu tiba di pintu dibuka, ternyata suaminya ada depan pintu. Dan saking besarnya makar tipu daya perempuan ini, dia mengatakan apa? Apa balasan bagi orang yang mau mengganggu dan memerkosa istrimu? Kecuali disiksa atau penjara. Subhanallah, ada salah satu orang di kerajaan itu, Allah jadikan berbicara. Sebagian ahli tafsir mengatakan anak masih kecil, baru bisa ngomong. Ya. Sebagian juga mengatakan memang adalah orang terpercaya di istana itu. Lalu berkata, kita lihat saja. Kalau bajunya Yusuf robek dari depan, berarti dia yang mengganggu. Karena perempuan ini berusaha menyelamatkan diri. Tapi kalau robek dari belakang, berarti perempuan ini yang dusta dan Yusuf yang benar. Waktu dia ternyata bagian belakang baju Yusuf yang robek. Alaihissalatu wassalam. Dan kisah itu berlanjut, nanti akan kita sampaikan di Tablik Akbar serial beliau sendiri insya Allah di Sabtu akan datang. Tapi intinya beliau menyelamatkan diri dari masalah ini. Ada cerita kalau yang di masa modern sekarang, seorang imam masjid di Inggris, di kota London tepatnya, ceritanya begitu ya. Yang pernah saya baca, saya tidak ketemu sama imamnya langsung, tapi saya lihat itu dalam kisah-kisah nyata yang terjadi. Satu waktu dia naik bus, dia bilang. Kemudian ada pembayaran bus waktu itu bisa cash, bisa kartu. Dia kasih cash, uang, ya kan? Intinya sebenarnya masih ada kembalian dari uang itu yang harus dia berikan kepada supir. Tapi jumlahnya kecil sekali. Mungkin kalau kita cuman 100 rupiah, tidak besar gitu. 500 rupiah, 1000 rupiah, saya tidak tahu nilai dalam rupiahnya, tapi yang jelas dia sebutkan ada sekian uang kecil sekali. Kata imamnya ini, saya sempat waktu itu berpikir, uang itu tidak ada nilainya di Inggris. Mungkin supirnya juga tidak tanya. Udahlah, saya nggak usah kembalikan gitu ya. Padahal dia punya koin kecil itu. Tapi tiba-tiba iman dalam hatinya ada, lalu dia mengatakan, tidak boleh. Sekecil apapun Allah akan tanya hari kiamat. Lalu dia bilang, saya kembalikan ke supir tersebut. Saya mengatakan, ini uang sisa tadi dari pembayaran ini, ada sisa, ada lebih, selisihnya saya harus kembalikan. Kata imamnya, Maha Suci Allah, saya tiba-tiba kaget. Supir itu langsung merespon mengatakan apa? Perlu Anda tahu, saya tahu sebenarnya uang itu ada lebihnya. Dan saya sedang mengetes Anda. Saya dengar selama ini orang Islam itu selalu jujur. Dan agama Islam mengajarkan mereka jujur. Maka saya mengetes Anda. Kalau Anda kembalikan uang yang tadi kecil itu, saya akan masuk Islam. Kalau Anda tidak kembalikan, saya tidak masuk Islam. Dia bilang Maha Suci Allah. Hampir saja kalau saya tidak gunakan keimanan saya, orangnya tidak jadi masuk Islam. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman sekalian, makin kita rajin berbuat amal saleh, jangan pernah putus asa, terus kita ulang-ulangin, maka makin tebal iman tersebut dan akhirnya makin lunak hati kita. Makin mudah kita menangis, makin lunak hati kita, makin mudah tersentuh, ya. Ada orang subhanallah, dia begitu dengar guntur dia sudah ketakutan. Melihat jenazah dia ketakutan, ya. Ada sebagian mereka bahkan melihat kalau terjadi perubahan sikap pasangannya, kendaraannya, atau misalnya dia lihat ada hewan ada tikus di rumahnya, dia merasa terganggu. Ada orang subhanallah naik mobil sama temannya, tabrakan, temannya mati, dia selamat, dia masih belum tersentuh apa-apa. Ada orang tuanya depan matanya meninggal, dia yang urus jenazah tidak tersentuh sama sekali. Karena luar biasa jauhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, tadi itu dari ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita lihat dari hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menggambarkan iman. Dan memang iman itu punya rasa manis, punya kenikmatan. Tapi syaratnya tadi ya, kalau anda makin rajin ibadah, maka makin terasa manisnya, makin terasa tebalnya iman tersebut. Dan kalau imannya sudah tebal teman-teman, luar biasa. Semua dunia jadi kecil. Bahkan keadaan ujian pun kita anggap sesuatu yang kita nikmatin. Kalau ada nikmat yang besar, kita anggap sebagai sebuah ujian, terbalik. Hingga kita hati-hati, tidak melalaikan kita dari ibadah. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun
man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila terdapat pada seseorang, ia akan merasakan manisnya iman. Dia merasa betul-betul dekat dengan Allah. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih cintai daripada selain keduanya. Pokoknya Allah dan Rasulnya bilang A. Kerjakan, kerjakan. Tinggalkan, tinggalkan. Dia nggak punya pilihan lain. Kalau itu sudah dalam diri kita, berarti dia rasakan manisnya iman. Mau satu dunia benci dia nggak peduli. Yang penting ini Allah dan Rasulnya izinkan atau perintahkan, dia kerjakan. Dia tidak peduli. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia mencintai seseorang hanya karena Allah. Jadi kalau misalnya kita suka orang, kita suka karena keimanannya kepada Allah. Bukan karena kekayaan, bukan karena jabatannya. Jadi makin rajin orang itu ibadah, makin kita suka dia karena ibadahnya. Kalau kita suka lihat orang yang beribadah, orang-orang beriman kita suka, orang berilmu kita suka, bertanda-tanda kita mendapatkan kenikmatan iman. Berarti sebaliknya ya, mafhum mukhalafahnya, lawan pemahamannya adalah kalau anda suka dengan orang bermaksiat, orang yang ugal-ugalan, orang yang pezina, orang yang terbuka aurat, berarti tanda-tanda anda jauh dari iman itu. Setiap kita isi kajian seperti ini teman-teman dan anda hadiri, tujuannya adalah mulai hari ini ke depan. Kita nggak bicara masa lalu. Kalau yang lalu-lalu ada kelalaian, semoga Allah maafkan. Tapi usahakan setiap hadir kajian, bubar, anda berubah menjadi lebih baik. Itu yang penting. Kemudian yang ketiga, wa ayyakrah ayyauda fil kufri ba'da an ankadahu Allahu min kama yakrahu an yugdhafa finnar. Yaitu orang yang merasakan kenikmatan iman, ia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis Bukhari Muslim. Jadi ada orang tadinya non muslim masuk Islam, maka dia tidak mau lagi kembali kepada kekafirannya selamanya. Dia tidak mau lagi. Maka orang ini berarti merasakan keimanan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, mirip-mirip dengan ini, hadis Abdullah bin Muawiyah Al-Ghadiri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman." Ada 3 perkara, barang siapa yang melakukannya maka ia telah merasakan manisnya iman. Man abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illallah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah semata, tidak ada kesyirikan. Semua ibadahnya, ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Enggak lagi yakin ada patung, ada jimat, ada pohon, ada kuburan, ada dewa-dewa, ada bintang-bintang, enggak ada. Pokoknya la ilaha illallah. Ini golongan pertama yang akan merasakan nikmatnya iman, karena semua urusannya kembali kepada Allah. Nikmat dari Allah hanya Allah bisa tambah, ujian dari Allah hanya Allah bisa jalan keluar, berikan jalan keluar. Yang kedua, wa'ata zakata malihi tayyibatan biha nafsu rafidatan alaihi fi kulli am. Menunaikan zakat hartanya dengan jiwa yang lapang setiap tahun. Selalu dia hitung zakatnya, oh ya ini sudah tiba masa haulnya, dihitung, dikeluarkan sama dia. Dan itu karena dia, bukan terpaksa, karena jiwanya. Yang ketiga, walam yu'til haramata walad darina. Ini masih sambungannya, maaf. Dia tidak memberikan yang tua, rusak, sakit, ya. Walal marida, walal syartal la'imah, dan juga bukan yang buruk. Walakin min wasati amwalihim. Fa inna Allah lam yas'alkum khairahu walam ya'murkum bisyarri. Yang ketiga adalah orang yang memberikan sesuatu, misalnya dia mau nyumbang, dia mau sedekah. Kalau dia mau sumbang hewan, dia nggak kasih hewan yang tua. Kalau dia mau sumbang barang, sedekah, baju, piring, makan, apa, bukan yang rusak. Bukan juga kalau dia berikan hewan, misalnya hewan yang sakit, ya, atau benda-benda buruk. Tapi harta pertengahan yang dia sedekahkan, karena Allah tidak meminta yang terlalu baik dari kalian dan juga tidak meminta yang buruk. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan sedekah, Allah memuji orang-orang yang kalau dia mau sedekah, dia tidak memilih yang buruk-buruk dari hasil panen buah-buahannya, lalu dia keluarkan yang buruk-buruk dan dia nikmatin yang baik. Tapi dia mengambil sebagaimana dia makan dari yang baik, dia sedekah dari yang baik. Nah seperti itu kurang lebih. Bukan berarti kita tidak boleh sedekah dengan barang bekas ya. Misalnya anda punya baju bekas, anda punya sisa makanan, boleh saja. Tapi tidak bisa disamakan pahalanya dengan kalau anda bersedekah dengan baju yang baru, ya, dengan makanan yang masih utuh dan seterusnya. Ini juga 3 golongan yang akan merasakan nikmatnya iman. Mereka meyakini hanya Allah Tuhannya dan hanya bergantung kepada Allah, semua dikembalikan kepada Allah.
Kemudian yang kedua dia mengeluarkan zakat setiap tahun karena dari jiwanya sendiri. Dan yang ketiga kalau dia bersedekah, dia memilih yang terbaik dalam sedekah tersebut. Hadis yang lain menyebutkan tentang masalah nikmatnya iman adalah hadis Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Akan merasakan manisnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya. Betul-betul sudah tidak lagi keyakinan-keyakinan yang bergantung pada makhluk. Termasuk hati-hati ya, mempercayai bintang-bintang, ramalan-ramalannya itu ya. Saya berharap mudah-mudahan generasi sekarang sudah tidak kayak seperti generasi kami dulu. Saya waktu masih kecil begitu ya, masih sering dengar lahir bulan apa? Oh bulan Mei, oh bintangnya Taurus, oh ini Sagittarius, ini ya, Gemini dan segala macam. Lalu apa yang terjadi? Bintang-bintang ini ya sering kali ditulis ramalan-ramalannya, warna kesukaannya, rezekinya, jodohnya. Ini nggak boleh ini. Percaya ramalan, bisa syirik kepada Allah SWT. Nggak ada. Rezeki sudah Allah tentukan. Kita ikhtiar, selebihnya tawakal kepada Allah. Selesai. Jadi akan merasakan iman orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, memurnikan tauhid kepada Allah dan meyakini juga Islam sebagai agamanya, nggak ragu-ragu lagi. Sampai pernah Umar bin Khattab, teman-teman sekalian, di masa Nabi SAW pernah bawa kitab Taurat. Dia pegang, sebagian ahli kitab Yahudi kasih ke dia. Waktu Nabi lihat, Umar pegang, Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih maknanya beliau mengatakan, "Hei Umar, apakah kalian masih membenarkan atau mendustakan apa yang dikatakan oleh mereka? Sementara sudah demi Allah, aku telah datang membawa agama ini lebih terang daripada cahaya siang hari, cahaya matahari di siang hari. Tidak perlu sama sekali membutuhkan rujukan-rujukan kitab-kitab yang lain. Sudah agama ini saya tidak butuh agama yang lain. Tidak perlu kita cari pembenaran untuk agama-agama yang lain. Tidak usah kita bilang, oh di agama itu juga ada benarnya. Enggak, bukan urusan kita itu. Ya, karena kalau kita nilai sesuatu yang baik dari sebuah agama, itu karena agama kita anggap itu baik. Kemudian, dan Muhammad sebagai utusan Allah. Dia mengikuti ajaran Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Udzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "An-nadratu sahmin min sihami iblisi masmuma." Ketahuilah pandangan yang haram, lihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Sekali kita lihat, tertarik, maka akan terus iblis menanamkan dalam memori kita untuk kita ulang-ulangi. Lalu kata Nabi SAW, "Faman tarakaha min khaufillahi athabahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Barang siapa yang meninggalkan yang tadi pandangan haram itu karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya iman yang ia rasakan manisnya dalam hatinya. Dalam riwayat lain, siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram, Allah akan tanamkan iman dalam hatinya sampai hari kiamat. Hadis yang lain teman-teman sekalian, kalau tadi hadis itu diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan oleh beliau. Hadis Abu Hurairah selanjutnya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yajida ta'amal iman, falyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi azza wajal." Barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka hendaklah ia mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Suami cinta pada istri karena keimanan istrinya. Istri cinta sama suaminya karena keimanan suaminya. Kita mencintai teman kita, atasan kita karena keimanannya kepada Allah SWT. Kalau sudah itu yang kita lakukan, kita mencintai orang, memuliakan, menghormati dia karena keimanannya, berarti kita sendiri juga sudah merasakan keimanan. Orang-orang beriman akan membentuk karakter. Orang yang beriman ini, makin kuat iman kita, makin terbentuk karakter kita. Makin jujur, makin amanah, makin santun, makin dermawan. Itu semua karena keimanannya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna iman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bisa dua makna. Bisa makin baik akhlak, imannya juga bertambah karena akhlak bagian daripada amal saleh. Atau memang orang yang beriman, makna lainnya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau mau jadi tolok ukur, maka kita akan lihat akhlaknya, ya. Akhlak itu makin baik maka makin kuat imannya. Atau orang-orang beriman pasti baik akhlaknya. Kalau ada yang bilang, "Ustaz, ada orang hafid Quran tapi dia buat kesalahan," ini berarti dia rusak akhlaknya. Tidak bisa kita anggap hafid Qurannya menjadi tolak ukur, atau imam masjidnya jadi tolak ukur. Walaupun dia cuma di pinggir jalan, maaf ya, tukang bersih jalanan, tapi dia jaga ibadahnya kepada Allah, tetap lebih baik secara keimanan, gitu kan. Kemudian juga sabda Nabi SAW selanjutnya riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah." Rasa malu itu salah satu karakter yang muncul adalah rasa malu, malu kepada Allah,
malu berbuat haram, malu kalau ketinggalan ibadah, malu pada manusia, karena nanti dia rusak nama baiknya misalnya, itu bagian daripada keimanan. Wal imanu fil jannah, dan iman pasti akan masuk ke dalam surga. Maksud iman akan membawa ke dalam surga. Wal badza'u minal jafa, sedangkan perbuatan keji berasal dari sifat keras, ya. Wal jafa'u finnar, dan sifat keras itu adalah mengantar ke neraka. Artinya, ya, orang beriman itu akan baik sekali. Dia akan pemalu, dia akan santun, dia akan ramah, karakternya terbentuk. Orang yang tidak beriman, munafik, orang musyrik, ini kasar, keras, ya. Seperti itulah kurang lebih. Berarti keimanan itu akan melahirkan karakter yang baik. Sekarang kita lihat perkataan salaf berhubungan dengan masalah manisnya iman, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali berkata kepada teman-temannya, "Halummu nazdad imana." Mari kita menambah iman kita. Lalu mereka pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini bukan zikir rame-rame. Kemudian juga Muadz bin Jabal berkata kepada seseorang radhiyallahu anhu, "Ijlis bina nu'min nazkurullah." Duduklah bersama kami, kita beriman, yakni menambah iman dengan berzikir kepada Allah. Sebagian raja-raja dulu muslimin, terutama di masa kerajaan Umayyah, raja-rajanya umumnya dinukil kisah begitu ya. Mereka paling suka kalau datang ke sebuah tempat, apakah itu di istananya atau datang ke sebuah tempat gitu ya, mereka selalu mengatakan, coba cari mana di antara ulama-ulama, kalau ada di antara sahabat masih hidup mereka panggil, kalau sahabat tidak ada misalnya karangan tabi'in, coba panggil mereka untuk menambah iman kami, untuk melunakkan hati kami. Dipanggillah para ulama datang lalu memberikan nasihat. Kadang-kadang mereka menangis rame-rame setelah mendengarkan cerita itu, kadang-kadang mereka jadi semangat untuk beribadah, kadang-kadang mereka bertobat dari kesalahan karena duduk dengan para ahli ibadah, ya, yang memberikan nasihat kepada mereka. Sebagian sahabat dan tabi'in kalau ketemu mereka mengatakan, ta'al nu'minu sa'ah, ayo kita tambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya ketemu habis sholat saja, ya. Mereka mau bubar, misalnya kayak habis sholat duhur, masing-masing mau pulang ke rumah. Sebelum bubar mereka bilang, ayo kita tambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya membaca surah Al-Asr, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wal asr, demi waktu kalian yang sangat terbatas di dunia ini. Innal insana lafi khusr, manusia benar-benar banyak yang dalam keadaan rugi, menyesal nanti hari kiamat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk dengan iman dan amal salehnya. Wa tawassaw bil haq, saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan juga dengan kesabaran. Wahai Amir Mukminin, sesungguhnya Anda diciptakan sendirian, lahir di muka bumi sendirian. Anda hidup dan beramal itu adalah ide Anda pribadi. Anda sendiri yang melakukannya, baik atau buruk. Anda juga nanti meninggal sendirian dan Anda akan dihisap sendirian. Ketahuilah wahai Amir Mukminin, tidak ada manfaatnya semua orang-orang di sekitar Anda ini dan harta dan jabatan Anda ini. Yang bisa menyelamatkan cuma amal Anda sendiri. Maka Hisham tangkap pesan iman itu. Beliau pun akhirnya menangis seraya memukulkan tongkatnya ke karpet istananya seraya mengatakan jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan 2 kali. Lalu Atha bin Abi Rabah keluar dari istana tersebut tanpa minum seteguk air pun. Orang kalau punya keimanan luar biasa gitu. Di antara yang muncul selain tadi sebelumnya kita sudah sebutkan ya di hadisnya masalah orang menambah keimanan dan bagaimana efek keimanan yang kita sempat sebutkan ya, munculnya karakter-karakter yang baik, dermawan, santun, malu, juga ada sabar. Sabar itu akan muncul di saat orang-orang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena keimanannya. Makin kuat imannya, makin kuat sabarnya, ya. Saya mengambil banyak pelajaran teman-teman sekalian dari hidup yang saya lalui ya. Subhanallah, saya kadang-kadang mengajar di pengajian sampai 2 jam tablik akbar kayak kita begini, bicara masalah sabar. Keutamaannya sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang sabar. Bahasan tentang innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab, orang-orang sabar akan diberikan balasan tanpa ada batasannya, dan sekian banyak keutamaan sabar gitu ya. Secara teori, jemaah juga banyak yang catat, banyak yang faham gitu ya. Tapi saya setelah melalui kehidupan 1 kali, 2 kali, 3 kali diuji Allah SWT, saya belum paham. Setelah lama-lama baru saya berpikir, oh rupanya Allah mendatangkan ujian di lapangan supaya melihat kita sekarang praktekin gak teori sabar yang selama ini kita yakini itu. Sekarang Allah uji dengan ada orang yang kita cintai meninggal. Waktu corona kemarin ayah kami meninggal sini rahimahullah. Saya selalu seperti selain ayah, saya seperti adik kakak, sering sekali beliau diskusi sama saya, mengajak ngobrol, sering jalan sama-sama gitu ya. Saya pun minta sama beliau diberikan kesempatan untuk berbakti. Jadi sangat dekat sekali. Jadi pada saat meninggal ini ujian dari Allah SWT.
Kita bisa praktikin enggak teori sabar itu supaya dapat pahalanya dan kita bersama dengan Allah. Kadang-kadang ada hal yang kita sukai, kita harapkan tapi Allah belum kasih, diuji oleh Allah SWT. Ada orang yang fitnah, ada orang yang adu domba, ada orang yang ghibah. Dilihat sabar gak? Nah itu, nah subhanallah makin kuat iman kita, makin kuat kesabaran kita. Makanya statement yang menarik dari Ali radhiyallahu anhu, ini ada di atas layar ya, kelihatan gak? Nah, ada perkataan Ali radhiyallahu anhu, as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad, man la sabra lahu la imana lahu. Ya, kata beliau, kesabaran dalam iman seperti kepala bagi tubuh. Kalau kita tidak ada kepala tidak bisa hidup lagi. Kalau cuma buta mata, tangan terpotong, kaki puntung, masa masih bisa hidup. Tapi kalau sudah kepala ditebas, maka nggak hidup lagi. Kata beliau, kesabaran dalam iman itu seperti kepala bagi tubuh. Siapa yang tidak memiliki kesabaran maka tidak ada iman baginya. Tapi kesabaran akan muncul memang karena keimanan, punya kolerasi. Jadi kalau anda mau nanti ada ujian datang satu waktu anda mau persiapkan diri, maka dari sekarang pupuk baik-baik iman anda dengan memperbanyak amal soleh, maka anda akan bisa sabar.